Halo teman-teman generasi muda. Hari ini kita akan melakukan perjalanan waktu, kembali ke masa-masa krusial pembentukan bangsa kita. Kita akan fokus pada peran BPUPK dalam rumuskan dasar negara, menggali salah satu peristiwa penting di dalamnya, dan yang terpenting, merefleksikan bagaimana sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, masih sangat relevan dan menjadi pelajaran berharga untuk kita saat ini. Siap untuk menjelajahi sejarah dan menemukan inspirasi? Pernahkah kalian bertanya, kenapa sih Pancasila itu penting banget, bahkan untuk kita di era serba cepat ini? Pancasila itu lebih dari sekadar pelajaran sejarah. Ia adalah kompas moral dan etika kita, ideologi yang menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Nilai-nilainya mencerminkan jati diri kita, menjadi pedoman agar kita tetap berjalan di jalur yang benar, dan yang terpenting, ia adalah fondasi kuat yang membantu kita menghadapi berbagai tantangan, dari dulu hingga nanti. Perjalanan lahirnya Pancasila dimulai dengan dibentuknya BPUPK, atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, pada akhir April 1945. Ini adalah kesempatan emas bagi para tokoh bangsa untuk mulai memikirkan dan merumuskan fondasi negara yang akan segera merdeka. BPUPK menjadi kawah candra di muka, tempat berbagai gagasan dan pemikiran tentang Indonesia masa depan dipertarungkan dan dirumuskan. Salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah BPUPK adalah pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Dalam pidatonya yang visioner, beliau mengusulkan 5 prinsip dasar negara, yang salah satunya adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Dan yang paling ikonik, beliau menamai kelima prinsip ini dengan sebutan Pancasila. Momen ini bukan hanya tentang nama, tapi tentang gagasan besar yang mencoba merangkum jiwa bangsa kita. Gagasan ketuhanan yang berkebudayaan, dari Soekarno ini sangat menarik. Ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa sudah memikirkan sebuah konsep ketuhanan yang inklusif, yang tidak hanya tentang ritual, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari keyakinan pada Tuhan. Ini adalah semangat toleransi yang luar biasa, yang kemudian berevolusi menjadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang mengakomodasi semua agama dan kepercayaan di Indonesia. Sebuah nilai yang sangat penting untuk bangsa yang beragam seperti kita. Bagi saya pribadi, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adalah pelajaran paling krusial dari sejarah Pancasila. Di tengah gempuran informasi dan tantangan moral di era digital, sila ini menjadi kompas spiritual kita. Ini mengajarkan kita pentingnya memiliki fondasi moral yang kuat, untuk membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan salah. Bagaimana relevansinya? Kita bisa menerapkannya dengan menumbuhkan toleransi, menggunakan media sosial secara etis, menghindari ujaran kebencian atau hoaks, menghargai perbedaan keyakinan teman-teman kita, dan menjadi pribadi yang berintegritas dan bertanggung jawab. Sila ini mengingatkan kita bahwa ada kekuatan yang lebih besar, dan nilai-nilai luhur harus selalu membimbing langkah kita. Teman-teman, Pancasila adalah warisan tak ternilai dari para pendiri bangsa, dan sila ketuhanan yang Maha Esa adalah intinya. Tugas kita sebagai generasi muda adalah tidak hanya menghafalnya, tapi juga memahami, mengamalkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur ini. Jadikan spiritualitas sebagai sumber kekuatan dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan kita. Mari kita bangga menjadi Indonesia, dan bersama-sama, kita wujudkan Indonesia yang beriman, toleran, dan maju. Terima kasih.